Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kami kembali menghadap kepadamu dengan segala kondisi hidup yang sedang kami alami masing-masing. Kami mau kembali mendengarkan suara Tuhan, supaya kami semakin tahu, semakin dituntun apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami di dalam perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini renungan singkat diambil dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dengan judul Kerukunan Mempengaruhi Kelangsungan Hidup. Mari kita baca terlebih dahulu dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, di dalam perikop ini, di dalam ayat ini, persaudaraan yang rukun diumpamakan seperti minyak di atas kepala Harun. Ya, mengapa minyak di atas kepala Harun, saudara-saudara? Harun merupakan sosok yang sangat penting di dalam perjalanan hidup Israel. Ya. Dan tentunya ketika minyak berada di atas kepalanya bukan sesuatu yang sifatnya murahan. Berarti kita bisa memaknai bahwa minyak yang dimaksudkan di dalam bacaan kita menandakan adanya penyucian, ketentraman, dan kemakmuran. Ya. Dikatakan minyak di atas kepala Harun yang meleleh ke janggut ke leher jubahnya. Jadi ini sesuatu yang berkelimpahan, sesuatu yang berlebihan begitu ya, karena ia sampai meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya. Nah, umpamaan berikutnya yaitu persaudaraan yang rukun seperti embun Gunung Hermon. Embun di sini dimaknai sebagai sesuatu yang menyegarkan dan menandakan adanya kehidupan. Nah, saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa kondisi di Gunung Hermon sangat berbeda dengan keadaan di sekitar Gunung Hermon yang tandus dan kering. Sehingga keadaan di Gunung Hermon ini keadaan yang spesial, keadaan yang tidak seperti keadaan di sekitarnya. Dan tentunya ketika situasi segar ini membuat sebuah pengharapan ya bahwa orang tidak akan kehausan ya, orang merasa tidak ada kekeringan begitu ya, dan menandakan bahwa kehidupan ada di tempat tersebut. Nah, saudara-saudara, dari perumpamaan di dalam Mazmur pasal 133, ini juga menandakan bahwa setiap persekutuan yang dibangun atas dasar Yesus Kristus, yang dibangun di dalam kasih Allah, dipanggil untuk menjadi persekutuan yang memberi teladan tentang hidup persaudaraan yang rukun. Ya. Jadi ketika kita mendasari persekutuan kita, baik itu persekutuan di dalam komunitas keluarga kita, di dalam komunitas pelayanan, pekerjaan kita, di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kita membangun persekutuan itu di atas dasar Kristus, di atas kasih Allah, maka kita semua pun juga dipanggil untuk memberikan keteladanan bahwa hidup persekutuan yang kita jalani menjadi relasi persaudaraan yang rukun satu dengan yang lainnya.
Ya, tidak ada di situ saling menjatuhkan, saling membenci, begitu walaupun latar belakangnya satu dengan yang lainnya berbeda, saudara-saudara. Nah, kelangsungan hidup hanya bisa berjalan kalau orang-orang diam bersama dengan rukun. Ya, saudara-saudara, kita bisa bayangkan kalau di dalam kehidupan ini orang tidak saling tolong-menolong. Orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Orang tidak saling mempedulikan. Wah, jadinya kacau balau yang ada. Ya. Nah, ketika orang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, mau saling tolong-menolong, maka disitulah keberlangsungan hidup terjadi. Karena akan mengisi satu dengan yang lainnya. Karena akan memberi harapan satu dengan yang lainnya. Pemasmur menyatakan bahwa diam bersama dengan rukun dalam perspektif persaudaraan berfungsi dalam kelangsungan hidup dan menghidupkan serta menyegarkan. Jadi, ketika berfungsi untuk kelangsungan hidup, maka di situ terjadi fungsi juga menghidupkan, ya, bukan memberi kematian yang dalam tanda kutip, serta juga menyegarkan saudara-saudara. Ketika orang merasa putus asa, ketika orang merasa bahwa dirinya dikucilkan, dirinya tidak berharga, dirinya tidak berguna dan berfungsi apapun, tetapi ketika ada orang lain yang mau menolongnya, ketika ada orang lain yang mau membantunya, ketika ada orang lain yang mau melihat dirinya bahwa dirinya berarti, dirinya berharga, bahwa disitulah ada kehidupan dan semangatnya kembali disegarkan. Nah, saudara-saudara, maukah setiap kita memiliki relasi persaudaraan yang rukun di dalam kehidupan persekutuan kita? Maukah setiap kita saling mempedulikan? Maukah setiap kita saling melihat kebutuhan sesama kita? Dan ketika kita mau, tetapi di satu sisi kita merasa kita tidak mampu, Tuhan akan memampukan kita. Karena kita mau berjalan bersama dengan Tuhan untuk menghidupkan sesama kita, untuk memberi pengharapan kepada sesama kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk memiliki relasi yang rukun satu dengan yang lainnya di dalam latar belakang yang berbeda-beda. Amin. Saat teduh bagi kita.